Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Komaria dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan pendidikan, reformulasi konsepsi teologis pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul At-Tarbiyah. Sebaran konsepsi teologis pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, Al-Nahlawi, Ahmad Tafsir, dan T.S. Eliot yang menyatakan bahwa tujuan puncak, ultimate goal pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup umat Islam. Karena pendidikan Islam merupakan sarana mencapainya. Dalam hal ini, salah satu ayat yang mendasari adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oleh Mustafa Al-Kik sebagaimana dinukil oleh Nijar Ali, maksud ayat tersebut ialah pengabdian kepada Allah, ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh segi kehidupan serta segala apa yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, bahkan bagian apapun dari perilakunya dalam mengabdikan diri kepada Allah. Dalam kerangka pandangan yang menyeluruh tentang ibadah ini, maka tujuan pendidikan dalam Islam adalah mempersiapkan manusia yang mengabdi, yaitu yang memiliki sifat-sifat yang diberikan Allah kepada hambanya. Hasan Langgulung menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah upaya mempersiapkan seseorang dalam dimensi keagamaan, akhlak, kemasyarakatan, sosial, pemikiran, dan kesenian. Sementara itu, menurut Al-Ghazali, sebagaimana dinukil oleh Fathia Hasan Sulaiman, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi dua arah. Kesempurnaan kemanusiaan yang tujuan hidupnya mendekatkan diri kepada Allah, dan kesempurnaan kemanusiaan yang objeknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrosy, tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia, sebagai persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sebagai persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan, menumbuhkan jiwa ilmiah dan memuaskan keinginan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar untuk tujuan ilmu. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional, teknis, dan perusahaan, supaya ia dapat menguasai profesi, teknis, dan perusahaan tertentu, supaya ia dapat mencari rezeki dalam hidup dan hidup dengan mulia, selain memelihara segi kerohanian dan keagamaan. Sedangkan menurut Al-Jamali, tujuan pendidikan Islam adalah agar seseorang mengenal statusnya di antara makhluk dan tanggung jawab masing-masing individu di dalam hidup mereka di dunia. Agar seseorang mengenal interaksinya dalam masyarakat dan tanggung jawab mereka di tengah sistem kemasyarakatan. Supaya manusia mengenal alam semesta dan membimbingnya untuk mencapai hikmah Allah dalam menciptakan alam semesta dan memungkinkan manusia untuk menggunakannya. Supaya manusia mengenal Tuhan pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepadanya. Muhammad Fadil Al-Jamali, Filsafat Pendidikan dalam Al-Quran. Surabaya, Bina Ilmu 1986, halaman 3. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam terbagi dalam dua aspek. Yang pertama bersifat idealistik,
yaitu sebagai upaya fungsional di dalam melaksanakan tugas kehambaan dan kekhalifahan, sehingga saluran pendidikan diarahkan dalam rangka ibadah. Dari sini akan tercapai kesempurnaan kemanusiaan. Karenanya, keluaran dari sistem pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil dan insan kafah. Kedua, tujuan pendidikan Islam yang bersifat realistik, yaitu aktualisasi potensi sumber daya manusia dalam bentuk pembentukan karakter dan mental, serta profesionalisme di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Khusus aspek yang kedua ini akan menjadi pembahasan utama dalam subbahasan berikut. Ayat yang menjadi bahasan utama dalam pengkajian mengenai tujuan pendidikan Islam adalah surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Back to basic pendidikan Islam, yaitu mengembalikan tujuan pendidikan kepada tujuan eksistensial manusia untuk hidup, dalam artian memberikan bekal dalam bentuk kompetensi untuk menjalani kehidupan, di mana pendidikan seharusnya mengantarkan peserta didik supaya hidup atau memiliki kompetensi untuk hidup, yang di dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan amal soleh. Tercapainya hayatan thayyibah yang menjadi tujuan pendidikan Islam dapat dilihat pada 7 indikator yang juga merupakan 7 hukum kebaikan yang bersifat universal, yaitu 1. Memiliki tubuh fisik baik, di mana tubuh selalu dalam kondisi sehat, bersih, rapi, bugar, dan kuat. 2. Memiliki perangai budiman dan perilaku akhlak yang terpuji. 3. Memiliki perilaku beragama yang baik dan menghargai pluralitas budaya dan keyakinan. 4. Bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai pemenuhan tanggung jawab kehidupan. 5. Memiliki kesadaran tinggi di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. 6. Memiliki integritas yang tinggi dalam bidang pendidikan dan kreativitas ilmiah. 7. Memiliki kesadaran tinggi terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Proyeksi keberimanan menjadi core values bagi upaya pencapaian hayatan thayyibah, di mana orientasi keberimanan tidak lagi bersifat individualistik, akan tetapi orientasi vertikal kepada Allah, yaitu segala sesuatunya dilandaskan pada motivasi utama, yaitu mencari keridhaan Allah, sehingga etos kerja, etos sosial, etos budaya, etos ilmiah senantiasa bernafaskan nilai-nilai keberimanan dan keberislaman. Hal tersebut dapat dilihat dari redaksi ayat yang berbunyi huwa mu'min, bukan wa amin. Problematika internal dan konsepsi diri. Faktor internal bisa berasal dari konsep diri yang berpengaruh pada pilihan-pilihan sadar dalam menentukan kualitas kehidupan seseorang. Faktor eksternal adalah situasi sosio-kultural maupun politik melingkupi sekaligus menentukan perjalanan hidup seseorang. Dalam hal ini, perhatian tulisan ini lebih kepada faktor internal yang terjadi. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan memiliki 2 aspek. Aspek eksternalnya adalah bahwa pendidikan merupakan proses pewarisan budaya, sedangkan aspek internalnya, pendidikan adalah pengembangan potensi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pakar pendidikan Islam telah mendefinisikan tujuan pendidikan yang sangat berkait erat dengan pandangan hidup umat Islam itu sendiri, yaitu tujuan penciptaan, sehingga segala sesuatunya dilandaskan kepada konsep penghambaan kepada Allah atau ibadah, dan pengambilan peran kependidikan
dimaknai sebagai mandat dari Allah dalam statusnya sebagai wakil Tuhan atau khalifah di bumi. Dalam hal ini, tujuan pendidikan seperti ini berada pada level idealistik. Demikian pemaparan materi tentang manusia dan pendidikan, reformulasi konsepsi teologis pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.